Nih guys, kita mau ngopi dulu nih. Cuma ternyata 20 meter dari hotel. Pesen egg coffee, cantik banget ya saucer sama mugnya. Dikasih extra shot, coba. Wow, tik banget. Kemarin kita kan pesennya yang es, sekarang mau coba yang hangat. Enak? Kayak ini loh, kayak makan tiramisu ya. Delicious. Kalau ini salted coffee, tapi dingin. Cobain dulu atasnya. Yummy, kayak yummy makan kue. Hari ini kita mau walking tour dari jam 8.30 sampai jam 12. Jalan-jalan ke historic site-nya Hoi An. Stay tune, nanti kita seru-seruan bareng belajar sejarah dan juga lihat-lihat tempat yang unik di Hoi An. Walking tour pagi ini kita dapatnya gratis dari hotel tempat kita menginap. Chain hotel mereka ada beberapa cabang. Kita ketemuan dengan tour guide dan rombongan di cabang Hoianese Center Hotel yang jaraknya cuma sekitar 5 menit jalan kaki dari hotel kita. Ternyata hari ini yang ikut turnya cuma kita berdua aja. Stop pertama, kita ke sebuah tempel Buddha. Di sini kita diceritakan kebudayaan Buddha di Hoi An dan Sentral Vietnam. Ada beberapa hal yang menarik nih, misalnya arsitektur bangunan-bangunan di Hoi An sangat dipengaruhi Buddhisme. Rakyat beragama Buddha di Hoi An puasa makan daging dan menjadi vegetarian 2 kali dalam sebulan. Festival Waisak dirayakan dengan meriah dan warna-warni di Hoi An. Sungainya sering dihiasi lentera terapung untuk mendoakan kedamaian. Lanjut ke stop berikutnya, kita ke Ba Mu Temple Gate. Uniknya, gerbang ini lebih terkenal dari kuil yang ada di dalamnya. Kompleks kuil yang dibangun di abad ke-17 ini adalah salah satu situs spiritual tertua di Hoi An. Dengan kolam yang memantulkan cahaya dan refleksi Ba Mu Temple Gate, spot ini adalah salah satu spot foto paling ikonik di Hoi An. Kita sudah sampai di Tu Bon River, sungai yang berada di tengah Hoi An. Paling enak mengunjungi pusat kota tua Hoi An di pagi hari karena masih sepi. Makin sore makin ramai. Puncaknya pada malam hari pada saat pasar malamnya buka untuk menjual makanan. Kalau kita lihat kapal-kapal di Hoi An, di bagian depannya selalu ada matanya yang zaman dulu dipercaya untuk bisa melindungi para nelayan dari spiritual jahat. Desainnya biasanya dibuat mirip dengan simbol keseimbangan, yaitu yin dan yang. Selalu juga ada simbol seperti ini yang menandakan maksimum level permukaan air untuk keamanan. Di pusat kota Hoi An juga banyak tempel-tempel kecil. Kita mengintip dan membahas lagi tentang kebudayaan di Hoi An. Satu hal lagi yang gue suka di Hoi An, kafenya tuh ada banyak banget. Kafe-kafe seperti ini tersebar di mana-mana. Selain itu, ada juga beca, tapi kayaknya tempat duduknya cuma buat 1 orang. Sekarang kita telah sampai di Japanese Bridge. Jembatan ini dibangun oleh komunitas Jepang di tahun 1500-an untuk menghubungkan kawasan Jepang dan kawasan Tionghoa di Hoi An. Jembatan ini adalah salah satu lambang paling ikonik di Vietnam dan juga bisa ditemukan di uang kertas 20.000 dong. Jembatan yang merupakan bagian dari UNESCO Heritage ini juga adalah tempat ibadah dan memiliki tempel kecil di sisinya. Di ujung-ujungnya terdapat patung anjing dan monyet karena pembangunan jembatan ini dimulai di tahun anjing dan selesai pada tahun monyet. Di malam hari, jembatan ini cantik sekali untuk spot foto. Di walking tour ini, kita juga mengunjungi Japanese Culture Gallery, sebuah museum kebudayaan Jepang pertama dan satu-satunya di Hoi An. Dahulu di abad ke-16, banyak orang Jepang yang melakukan perdagangan dan sampai tinggal di Hoi An, membentuk komunitas Jepang di sini. Sampai-sampai salah satu pedagang Jepang menikahi putri kerajaan Vietnam. Saat ini, hubungan budaya Vietnam-Jepang di Hoi An terus dilestarikan melalui Japanese Culture Gallery. Selain itu, kita juga mengunjungi Assembly Hall of the Cantonese Chinese Congregation, sebuah tempat keagamaan rakyat Tionghoa di Hoi An yang cantik.
Tidak lupa juga kita mampir ke sebuah kedai terkenal yang menjual minuman khas teh rempah di Hoi An. Ini adalah herbal tea-nya. Apa tadi? Lemongrass, ginger, honey ya digabung. Oh, ada bunga-bunganya segala atasnya. Dikasih sedotannya lemongrass, kasih daun, si bunga. Thank you very much. Ada bunganya, ada daun mint, sedotan. Cobain. Seger banget. It's nice. Very nice. Okay, you see lots of people waiting. Ini kalau di Jawa ini adalah wedang tapi pakai es. So we have similar drink but it's usually warm. Ah, it's warm. Yeah, so this is ice, perfect for the hot weather. Exactly. Because in the tropical weather, you know, the with ice better. Letaknya berada di sebelah patung Kazimierz Kwiatkowski, seorang arsitek dan konservasionis Polandia yang berjasa untuk melestarikan budaya arsitektur Hoi An sehingga akhirnya sampai diakui oleh UNESCO World Heritage. Sebagai penutup di walking tour ini, tour guide mengajak kita untuk menyantap makanan-makanan khas yang wajib dicicipi selagi mengunjungi Hoi An. Kaulau, makanan mie kuah segar, kita pesan yang isi ayam. Kasih lemon ya. Ada sayuran, ada mushroom, chicken. Chicken, tadi kita pesannya chicken. Sama itu ada daun mint, kerupuk pangsitnya, terus banyak tauge. Sama kita disuruh pakai acarnya, sama kasih sambal dikit. Rasanya fresh banget. Dan banseo, pancake telur digulung yang biasanya berisikan sayuran dan seafood. You put the rice blanket panseo this way, and now you open like this. Put the salad, mint, which one you want. Here, cucumber, this way. You roll a spring roll. Are you gonna go with the peanut sauce or the chili? I like peanuts. Peanut sauce, Yeah. yeah. And now enjoy with the peanuts. Dipping the Ah. peanut shot like this. Oh, amazing. Kita makan di salah satu restoran yang lumayan terkenal di kalangan lokal di Hoi An. Tadi kita beruntung banget ya guys, walking tournya itu tamunya cuma kita berdua, katanya lagi low season. Dia bilang lagi banyak orang lokal, orang asingnya nggak sebanyak biasanya karena lagi low season. Nah tuh guys, ngeliat cafe, kayaknya tinggi juga tuh, 3 atau 4 lantai ya, 4,7 on Google. Ini menunya nih, yang dingin-dingin apa ya? Bagus ya? Sayangnya ketutupan genteng, tapi jadi nambah feature sendiri. Ini lucu nih, pintu apa kursi? Dua-duanya. Ini ada bartender. Mie Hoi An. Ini apa nih? Coconut coffee ya, gue pesan. Seperti biasa, atasnya tuh ada flake-flake coconut gitu, kayak keripik. Ini mesen cashew nut chocolate, ice chocolate. Jadi dia plant based, susunya dari kacang mede. Aduh, creamy banget nih, enak banget nih. Kopi rasa manis juga ada kayak karamelnya apa? Kriuk-kriuk. Enak, karena susu kacang mete jadinya nggak creamy-creamy banget. Kita pindah ke bawah guys, ngeliatin suasana jalan di Hoi An. Depan ini nama jalannya adalah Tran Phu. Ini adalah jalan paling tua di Hoi An. Ini udah 400-500 tahun ini. Jadi dulu itu sungainya nyampe sini guys. Terus lama-kelamaan karena natural movement ya. Jadi sungainya makin kecil. Jadi ada nambah 2 jalan baru ke depan kita ini. Tapi tadinya sungainya di sini. Dan tadi kita diceritain juga suka banjir di sini guys ya. Tapi udah mendingan banget dari dulu. Nanti sore rencananya kita mau nonton pertunjukan Memories Land. Jadi pertunjukan yang menggambarkan culture dan history Hoi An. Sekarang kita mau ngopi dulu dan mungkin makan malam. Nah, ntar kita nyebrang jembatan yang itu tuh ke pulau di tengah-tengah, tempatnya di situ. Ini kita makan dan ngopi sore di tempat namanya Rivia Coffee. Sore ini kita berdua pesannya sea salt coffee. Untuk makanan kita pesan eggplant shakshuka dan avocado toast. Stay tune ya guys, abis ini kita mau nonton pertunjukan yang spektakuler banget. Selesai makan, kita mulai jalan kaki menuju ke Hoi An Memories Land. Kayaknya satu pulau itu bagian dari Memories Land ya deh. Jadi habis nyebrang sini, masuk ke parknya. Jadi dia katanya ada macam-macam, ada show-nya, ada kayak food court-nya, ada Chinese village ya, Japanese village gitu-gitu. Jadi pas mau naik jembatan, diperiksa tiketnya di bawah situ. Kita udah beli tiketnya via staff hotel. Itu dia, Hoi An Memories Land. Baru nyadar gue ada kacanya. Gue nggak deh, takut. Kamu berani ya? Takut nih gue sebenarnya ngeliat ke bawah, gila. Nggak.
Udah cukup. Kita mempercayakan nyawa kita ke arsitektur dan insinyur yang bikin ini ya. Oh, kalau gadis berani dari ujung sampai ujung. Hoi An Memories Land adalah taman budaya yang menampilkan pertunjukan spektakuler tentang sejarah dan budaya kota Hoi An di Vietnam. Di sore hari, sebelum pertunjukan utama dimulai, pengunjung dapat menjelajahi area taman budaya yang menampilkan bangunan bergaya kota tua dan menonton banyak pertunjukan-pertunjukan kecil yang interaktif. Bagus nih, topi-topi, tas. Kayaknya mereka udah milih-milih yang cantik di sini ya. Kalau di toko souvenir yang di Old Town-nya gitu kan, amburadul ya, ada yang bagus, ada yang enggak. Ini kayak bagus-bagus semua nih. Penonton diajak melihat perpaduan budaya lokal dengan pengaruh asing seperti Jepang, Tiongkok, dan Eropa yang pernah membentuk identitas Hoi An. Ini sekarang jam 7:02, kita udah kelaparan, break dulu mau makan. Di sini juga restoran ada banyak, ada yang pinggiran, duduk-duduk ngemper gitu, ada yang restoran-restoran cantik. Nah sekarang kita lagi makan di restoran Jepangnya, Unagi Rice. Kalau yang ini untuk gadis, dia pesan salmon, avocado, roll. Kita makan dulu guys, see you in a bit. Udah kayak nonton bioskop ya ini, atau nonton teater. Ada popcorn, minuman. Pertunjukan utamanya adalah Hoi An Memories Show, sebuah teater luar ruangan berskala besar yang menggambarkan perjalanan Hoi An selama sekitar 400 tahun. Pertunjukan ini melibatkan lebih dari 500 penari dan aktor di atas panggung terbuka seluas sekitar 25.000 meter persegi di tepi sungai. Alur pertunjukan disampaikan melalui tari, musik, tata cahaya, kostum tradisional, dan efek visual tanpa banyak dialog sehingga mudah dinikmati wisatawan internasional. Suasana visualnya terkenal dramatis dengan lampion, kostum tradisional Vietnam, dan koreografi massal yang megah. Banyak wisatawan menganggap pengalaman ini sebagai cara menarik untuk memahami sejarah dan budaya Hoi An dalam format hiburan yang imersif. Morning guys, pagi ini kita ngopi dulu di Hoa Champa Tea and Coffee. Ini kemarin yang kita ke restoran mie, pelayannya yang ngasih rekomendasi cafe ini, katanya terkenal di kalangan orang lokal juga. Jadi banyak juga orang lokal, dia macam-macam jual beans, jual teh di dalam. Ini gue pesen salted cream coffee. Wah enak ini, enak banget. Saltnya lebih terasa. Kalau ini gadis pesen Coconut coffee, juga yang panas. ada teman kita nih duduk di depannya, kayak di Paris ngeliatnya ke jalan ngadep ke depan. Cuma kalau di Paris ngelihatnya Eiffel. Satu hal yang sangat enak buat pedestrian guys, kalau udah masuk ke Old Town, ini nggak ada mobil sama sekali. Untuk motornya dia dibatasin, ada jam-jamnya. Jadi ada jam tertentu baru motor boleh masuk. Tapi kalau sepeda, beca, pejalan kaki kapan aja bisa masuk. Enak ya. Nah ini bangunan yang besar, kotak ini adalah pasar Hoi An. Oh ini ada Sing Futang juga, lucu ya bangunannya, ngikutin struktur lokal. By the way guys, kota Hoi An ini dinobatkan sebagai UNESCO ya, Cultural Heritage tahun 1990-an. Jadi di dalam Old Town nggak bisa diganti-ganti strukturnya, seenaknya harus minta izin sama pemerintahnya. Makanya semuanya ini masih intact dari 500 tahun yang lalu ya. Ini dia guys, waktu yang ditunggu-tunggu, makan. Pasti teman-teman sudah penasaran lihat pasarnya. Ini mie yang khusus dari Hoi An ya, Kaolao yang kemarin kita makan. Kalau Komga kayaknya chicken rice ya. Mie kuang juga katanya spesial dari Hoi An. Oh bentuknya juga lucu, dia rapi, kotak-kotak gitu ya. Mie-mian. Oh tuh ada okra. Kita makan di Danang Food Market juga stir fried okra. Masih sepi ya jam segini ya. Ini tinggal kita pilih aja sih mau makan yang mana ya. Mungkin chicken rice ya. Kita belum makan chicken rice ya. Ini dia chicken rice. Ini apa ya? Udang. Nih ini udang juga. Nah ini shrimp roll. Ini fresh spring roll dengan isi udang sudah datang. Dikasih bumbunya 2 karena kita berdua. Kayak kemarin ya dikasih acar. Ini ada sambal beneran. Ada cabe. Wow guys, ini di pasar tapi makanannya cantik banget nih. Tuh ada nasi, acar. Ini ayamnya dikasih bawang goreng, saus merah. Ini ada onionnya juga dikasih sama fresh salad. Wah, acaranya enak, seger, asam manis, sedikit pedas, pakai ayam.
Juicy. Của tôi thôi. Ayamnya terasa asam, manis, asin. Enggak, enak kan? Pengennya pakai prawn, dapat fish sauce, seger. Enak. Alright, kita makan dulu guys. Abis ini kita ngopi. Pretending that I can take it. I don't wanna be someone else. Ini dia tempat kopi yang gue cari guys. Dia tuh di gang yang sempit gini masuknya. Coffee Hub Hoi An. Ada penunggunya. Halo. Ya, senang. Halo. Ini ada lagi nih anjingnya. Ada lukisannya. Datang-datang langsung disambut kasih jasmine tea, salty drink. Yang filter kopinya ada milk, black, white, coconut, egg, coffee latte. Ini yang kayak bule-bule ini. Aduk dikit karena kita tim aduk. Kita aduk-aduk. Seger, kayak ada rempah-rempahnya. Dari cinnamonnya, dari kayu manisnya. Terus dari orange-nya. Enak banget, seger. Nah ini salted coffee, tapi kali ini dapat sedotan. Saltnya lebih terasa, manis enak. Mantap. Ini kita ke toko oleh-oleh ya, nyari oleh-oleh buat nyokap. Kemarin di yang Memories Land ada tas-tas gitu harganya 200.000. Nah di sini lebih murah dikit nih. Yang ini 150, ini bagus nih. Cuman kalau putih cepat kotor ya. Ini kita beli yang kayak gini. Ini 150 sama 170, handmade nih. Sama ada yang dicetak kayak gitu. Ini 170. Ditawar jadi 160 ya? Ditawar jadi 160. Kalau belinya beberapa bisa lebih turun lagi. Thank you very much. Thank you. Bye. Mau makan guys, mau makan mie, tapi udah mulai gerimis. Ini dia mie kuang kalau. Ini yang mie kuang salah satu yang harus dicoba juga kalau kata tour guide dan kata hotel kita. Pesan yang satu udang, yang satu quail eggs. Ternyata mie-nya lebar kayak kue tiaw gitu ya. Warnanya kuning, ada kerupuknya, ada kacang-kacangan, ada daun bawang. Yuk kita cobain. Oh ada tauge juga. Rasanya kayak mie ayam, bumbunya. Tapi pakai mie kayak kue tiaw gitu. Udah lumayan enak sih, cuman emang bener kalau ada asemnya makin enak. Kayak telurnya. Waduh, enak guys, segar banget sih. Saladnya kasih bumbu nggak ya? Nggak ada bumbunya, tapi segar banget ya. Masih kriuk-kriuk, kerces-kerces juga. Ada kol, ini daun mint, salada, fresh banget. Kayaknya sayurnya dimasukin gitu ya, dan makan fruit. Ini lagi pada setup buat persiapan pasar malam tadi guys, banyak banget nih. Kita udah nyampe di namanya Uncle Juan Coffee and Bistro. Dia ada atas ada bawah dan letaknya persis di sebelah ini nih, Bamboo Gate. Gate yang bagus banget yang ada danaunya. Yang kita mau coba ini dia nih, lihat tuh latte artnya, egg coffee, salted coffee, ada pohon-pohon dan sky. Ini yang kemarin kita juga udah ke situ ya guys. Beken banget buat tempat foto karena backgroundnya bagus, tapi kita udah bikin foto bagus di situ. Ini guys sudah datang, yang ini salt coffee, cantik ya, dia ada pohon, ada sky, ada daun-daunan, sama ada tanahnya. Dan yang ini egg coffee, dikasihnya tuh bawahnya ada lilin juga, jadi tetap panas. Sayang kalau diaduk-aduk ya. Terlalu cantik ya? Diminum dulu. Atasnya krim. Telurnya lebih terasa dari biasanya. Karena mungkin sama dia nggak terlalu ditambahin manis-manisnya nih. Nggak terlalu manis ya? Kalau yang ini creamy. Yang ini lebih manis dari yang itu. Kita kembali menuju ke tengah kota, ke Old Town. Wah udah rame nih yang naik boat nih. Nih boatnya udah banyak banget. Sekali naik 170.000 kalau yang untuk 2 orang. Nah udah beli tiket lagi nih 170.000. Sekarang yang terang, kemarin kita naik udah gelap ya. Terus moga-moga cerah jadi nggak ditutup atasnya. Kemarin kan ditutup karena gerimis. Oh banyak yang available. Halo. Thank you. Tuh mantap. Wah mulai nih naik boat lagi. Wah mantap nih. Kita ke bawah jembatan nih kayaknya nih. Kemarin kayaknya kita udah pengen tapi ibunya nggak ke bawah jembatan. Sekarang kita mungkin bisa nih. Oke. Thank you very much. Harus pakai life vest. Wah lewat bawah. Pala, awas pala kejeduk. Mantap. Kita habis ngelewatin di bawah jembatan guys. Rame guys. Sananya resto-resto, bar, boat semua. Di sekitar kita tuh hektik banget. Orang di jembatan banyak banget, di pinggir sungai banyak banget, kayak pusing banget. Begitu naik boat, hening kayak terbawa arus. Ini sebelah-sebelahnya nih ada eceng gondok, kapal parkir,
lantern, lentera. Jadi kalau teman-teman wonder apa sih artinya lentera itu? Zaman dulu kalau yang laki-lakinya melaut menjadi nelayan, nggak tahu berapa lama pulangnya, istri-istrinya wishing a good luck gitu, dia naruh api lentera taruh di air untuk berdoa sebagai wish supaya suaminya aman dan kembali dengan selamat. Jadi boatnya tuh ada yang ukuran 1-2 orang, terus 3-4 orang. Kursinya tuh ada 2 baris nih kalau yang 4 orang misalnya. Kalau kursi kita cuma 1 baris, cuma bisa buat 2 orang maksimum. Bentar lagi kita mau lewat bawah jembatan lagi. Kayaknya pas nih naik boatnya jam segini. Mulai gelap, lampu mulai nyala, cantik ya. Kayaknya emang jalur ini untuk yang kesana ya, yang di tengah ini. Kalau lagi penuh, untuk yang ke arah sana. Hoi An. Hoi An. Ini di bawah jembatan guys. Iya. One rice paper cake, Yeah, pork beef chicken if you want beef shrimp. beef shrimp, okay. Yeah, just one ya. How much? 40. 40,000. Thank you. Ini pesan yang beef shrimp, jadi sapi sama udang. Oh, tapi udah di adon sama dia. Tapi hasilnya dalamnya begini guys. Tuh ada sausnya, daging-daging. Thank you very much. Thank you. Thank you, 40,000. Thank you. Ini dia dipanasin sama dia. Jadi kayak ini makanan Meksiko apa? Tortilla. Nah ini beberapa hari yang lalu kita foto di lampu-lampu ini ya guys ya. Ini yang beef sama shrimp. Suwiran sapi udang, seledri, ada daun bawang. Ada kayak rasa setengah abon gitu. Enak juga. Rasanya asam manis gitu. Asin asam manis. Is it beef? 25. 25. Right, one please. 25. Thank you. Thank you. Nah ini kita waktu di Danang nyobain pesen banyak makanan. Paling suka yang ini nih, beef digulung sama nggak tahu daun apa. Tapi beefnya beef cincang. Ini kayak masih panas ya. Tapi nggak apa-apa, kita cobain satu. Wah, empuk. Nggak tahu beefnya diapain, manis, gurih manis, enak banget. Nah ini makanannya gadis nih, taufo. Jadi kayak kembang tahu, jualannya kayak dessert gitu. Dan emang ramai sama orang lokal tuh. Nah ini lokasinya persis di sebelah tadi kita beli sate sapi. Ini makanannya dia nih. Mungkin boba-bobaan gitu ya. Kayak apa sagu ya, sagu. Ada cincau juga, ada kacang, kolang-kaling, itu nata de coco. Ini menu bahasa Inggrisnya nih, ada durian sweet gruel. Apa gue nggak tahu ini. Corn sweet, red bean, black bean, bingung. Tapi gue mau nyobain durian aja. Hey guys, ini random banget ya toko dessert. Dalamnya rumah orang. Ini punya kayak tinggal sini ya. Ini adalah taufo. Anget nih gue pegang anget. Ini makanan kesukaan gadis nih, dimana-mana dia nyari ya. Kembang tahu. Kalau ini gruel, durian sweet gruel. Gue nggak tahu. Tapi kalau gue bisa mengira-ngira ini ada kacang, ada nata de coco, ada durian, ada kolang-kaling, jelly. Ini apa? Nangka. Ini mungkin kelapa ya, potongan kelapa. Cobain kuahnya dulu. Manis. Kayak ini ya longan ya apa? Lengkeng. Lengkeng. Rangkeng. Kalau duriannya dia nggak buah. Dipisahin dari dari bijinya. Cobain ya. Oke guys. Makan dessert dulu. Good morning guys, kita mau ngopi. Kali ini agak beda nih suasananya, mau di pinggir sawah. Naik mobil sekitar 15 menit dari dekat Old Town menuju ke arah pantai. Jadi ntar kalau kita terusin lagi nih sampai pantai. Nah ini namanya NGHE, Coffee. Masuk gang dulu. Jalannya jauh juga dari jalan agak gede, masuk gang. Tapi begitu nembus udah sawah-sawah. Mungkin ini nih kafenya ya. Welcome Coffee and Bar. Guys, view-nya kita nggak duduk di depan karena panas ya, itu kena matahari. Nah ini adalah menunya nih. Kemarin kita belum nemu yang jual avocado coffee. Di sini ada avocado. Kalau yang lainnya di mana-mana banyak ya. Salted coconut eggs, white, black, kopi bule ada, matcha, coklat ada, smoothies. Thank you. Langsung dikasih teh kayak di tempat-tempat lain juga. Avocado coffee-nya udah datang, yang hijau-hijaunya alpukat, terus yang coklat-coklatnya ini kayak kopi ya.
Terus di atasnya dikasih ini sepertinya Flakes yang kayak flakes biasa yang tuh. biasa ya, yang flakes coconut mungkin. Kayaknya ya coconut manis gitu. Dengan pemandangan sawah hijau-hijau, kopinya kenceng banget. Kayak kudu diaduk deh, jadi biar jadi satu. Enak ya? Kayak jus alpukat pakein espresso banyak. Ini egg coffee-nya sudah datang. Tadi mau pesan yang ice, cuma dia bilang kalau di sini egg coffee-nya yang enak yang warm. Jadi kita pesan di atasnya dikasih bubuk-bubuk coklat. Kalau yang ini agak manis, jadi kayak kue gitu, kayak adonan kue. Delicious. Gila. Jadi ada beberapa tempat yang egg-nya nggak terlalu manis, jadi lebih terasa telur gitu ya. Ada beberapa tempat yang egg-nya kayak krim manis gitu, jadi kayak makan kue. Wah gila, enak banget ini mah. So good. Love it. Untuk breakfast pagi ini kita mesen ini mushroom toast. Mushroomnya gede-gede. Sama ada green eggs. Green eggs-nya dapat 2 poached egg. Ada avokadonya. Ada ini apa, kale kali ya, banyak potongan tomat. Daerah sini tuh banyak kayak yoga place gitu. Dari pantai cuma 5 menit. Enak. Sekitar 5 menit dari persawahan tadi kita naik Grab nyampe ke daerah pantai nih. Ini lagi banyak konstruksi. Ini tinggal belok kiri nih nyampe ke pantai. Ini ada banyak kayak resto, bar. Nah sana tuh pantai. Panasnya gila guys. 30-an derajat terik. Tadinya mau naik sepeda tapi nggak jadi dah. Belok kiri ini kelihatan nih pantainya. Itu dia. Kayak di Bali ya, kayak di Kuta. Di sini nih banyak banget spa, cafe. Ini apa? Spa lagi, banyak toko-toko baju renang, baju-baju Hawaii. Di pinggir pantainya banyak restoran kayak gini nih, restoran-restoran seafood. Pantainya kita adalah Anbang Beach. Terus kita bisa pakai itu sunbed-nya. Biasanya kalau mesen makanan atau minuman boleh pakai sunbed. Oh ini banyak yang boat bulat itu yang kayak kita naik 4 hari yang lalu. Tapi mungkin buat lifeguard ini sama nelayan. Yang benang juga banyak. Tapi kita kayak nggak benang nih, cuma pengen lihat-lihat aja jalan-jalan. Ini mirip kayak di Danang ya. Itu ada gunung-gunungnya kelihatan. Dan emang kayaknya kota Danang juga kelihatan tuh. Nah itu yang banyak-banyak gedung di sana tuh. Itu Danang tuh. Coba gue cabut fish eye-nya terus gue zoom. Nah, itu kota Danang udah kelihatan dari sini. Karena naik mobil cuma 40 menit nyampe ke sana. Cukup smooth ya, white sand. Terus panjang banget, berkilo-kilometer tuh sampai sana dan sana. Ombaknya nggak terlalu kenceng di sini karena di jauh di sana itu adalah nggak kelihatan ya, Filipina. Jadi mungkin ombaknya udah kepecah dengan Filipina. Kita mau nyari tempat duduk yang jual ice coffee dan air kelapa dingin. Ini ngelewatin sebuah gang yang imut-imut. Banyak ayam, lihat tuh ayam. Wow, yang ini gede banget nih. Ayam jantan. Ini kalau kukuruyuk paling kenceng nih. Tapi kita mau kesini nih, Jasmine. Di gambarnya di Google dia ada kelapa, ada kopi. Oh dia seafront, beachfront, bisa ke sana. Mantap. Kita masuk ke dalam. Tilenya bagus. Di depannya terrazzo. Ini juga warna-warni. Sepi ya, kini agak jauh dari keramaian tadi, jauh dari jalanan yang ramai, makanya agak ngumpet. Oh, ramainya di pinggir pantai. Itu dia Jasmine restoran. Di pinggir pantainya lumayan banyak orang, tapi kita sini aja lah. Halo, can you see here? Ya, thank you. Menunya guys, ini dia nih, gue pesen Vietnamese salt coffee yang ice. Gadis seperti biasa, air kelapa. Oh, breakfast juga ada, sayuran ada, seafood, salad, apalagi nih Vietnamese cuisine ada juga, seafoodnya juga banyak pastinya ya kalau di laut. Ini dia minumannya, ice salted coffee. Dikasih cantik-cantik gini nih. Strawnya juga ungu-ungu pink, enak nih, panas-panas, minum yang dingin, salted coffee. Ngelihat laut, ngelihat pantai, minum krimnya asin kayak masuk akal gitu, karena ngelihat yang asin. Tapi campur dulu sama kopi-kopinya. Gila, segar banget.